Ya, kita mulai lagi perkuliahan kita untuk mata kuliah struktur baja 3 ya. Ya, pada video sebelumnya ya kemarin saya lupa sudah sampai pada video berapa, saya sudah menyampaikan contoh soal bagaimana kita mendesain ya atau merencanakan suatu konstruksi plat girder ya atau konstruksi balok plat berdiri penuh ya dengan pembebanan yang ada seperti itu. Ya kemarin kalau tidak salah beban yang bekerja hanya beban merata sepanjang bentang balok ya dengan bentang kalau tidak salah 21 meter ya. Ya di video kali ini saya akan melanjutkan contoh soal yang lain ya. Ya sebenarnya hampir mirip ya dengan contoh soal yang pertama ya, namun di sini saya tambahkan ya pembebanannya ya. Kalau kemarin pada video sebelumnya atau pada contoh soal yang pertama tidak ada beban terpusat ya, di sini saya tambahkan beban terpusat ya pada tengah bentang seperti itu ya. Ya di sini nanti mungkin yang berbeda hanya di dalam perhitungan gaya dalam yang timbul ya, meliputi momen lentur kemudian gaya lintang seperti itu ya. Ya di sini bentang jembatan ya ini adalah 9 tambah 9 berarti 18 meter ya. Kemudian di sini tinggi balok ini di soal ini dibatasi ya, dibatasi. Jadi di sini tinggi balok yang diizinkan itu hanya 165 cm ya. Pada soal yang pertama kemarin ya tinggi baloknya tidak dibatasi ya, sehingga kita boleh menggunakan tinggi balok berapapun seperti itu ya. Kemudian di sini mutu baja sudah ditentukan yaitu ST37 atau BC37 yang dimana ST37 ini mempunyai tegangan leleh adalah sebesar 240 megapascal ya. Ya, kemudian beban merata ini ya terdiri dari dua, ada beban mati, kemudian ada beban hidup ya. Beban mati 2,5 ton per meter panjang ya. Kemudian beban hidupnya 1,8 ton per meter panjang ya. Ya nanti di sini ya untuk beban mati ini kide ini nanti ini harus kita tambahkan akibat berat sendiri gelagar ya, karena berat sendiri gelagar ini ya ini karena baloknya cukup besar jadi perlu kita perhitungkan ya, karena mengakibatkan penambahan gaya dalamnya atau momen dan gaya lintangnya berarti kan cukup signifikan ya yang diakibatkan oleh berat sendiri balok tersebut ya. Kemudian pada tengah bentang di sini bekerja beban terpusat ya terdiri dari beban terpusat mati 35 ton, kemudian beban terpusat hidupnya adalah 25 ton ya. Ya kita diminta untuk merencanakan plat girder ini ya, berarti meliputi berapa dimensi daripada si plat girdernya ya atau baloknya yang meliputi nanti tingginya berapa ya, kemudian lebar flannya berapa atau sayapnya berapa, kemudian tebel flannya berapa, kemudian tebel webnya berapa seperti itu ya. Jangan lupa nanti ada tambahan ya, kita diminta untuk merencanakan stiffenernya ya atau untuk merencanakan pengakunya ya, terutama pengaku vertikal ya atau pengaku melintang seperti itu ya. Ya coba kita bahas bersama ini bagaimana langkah-langkah pengerjaannya ya. Berarti di sini yang sudah diketahui adalah bentang jembatan 18 meter berarti 18.000 mm ya, kita bawa ke dalam satuan mili ya. Kemudian beban merata ya, beban merata ada yang diakibatkan oleh beban merata yang ini ya. Ini nanti ada beban mati dan beban hidupnya ya. Sekarang untuk beban merata ini yang diakibatkan oleh mati yang sebesar 2,5 ton per meter ya. Ya ini kita namakan saja mungkin nanti beban mati luar ya atau beban mati tambahan seperti itu kan tadi saya sampaikan ya. Untuk beban merata itu untuk beban matinya ada dua ya. Yang ini ya yang 2,5 ton, kemudian yang diakibatkan oleh berat sendiri gelagar ya, karena berat sendiri gelagar itu nanti masuknya adalah atau kategorinya adalah beban merata. Ya beban mati tambahan atau beban mati luar di sini kita namakan WD1 ya atau KID1 boleh lah ya, notasinya kita ganti di sini ya. Ini 2,5 ton per meter ya, kita bawa ke dalam kilogram meter boleh ya.
Jadi kita kalikan 1000, 2,5 kali 1000 berarti 2.500 kg per meter. Ya. Kemudian berat sendiri gelakar. Nah, di sini berat sendiri gelakar ya karena kita belum tahu ya ukuran gelakar yang digunakan itu berapa ya. Tapi kita harus memperhitungkan akibat berat sendiri gelakar tersebut. Ya coba kita prediksi aja atau kita asumsi ya, kita taksir saja seperti itu. Ya ini saya taksir ya ini kurang lebih 350 kg per meter pajak ya. Nah, namun di sini nanti ya ketika kita sudah selesai pada tahap air ya, tahap air berarti dimensi gelagarnya sudah ketemu, kemudian staplernya sudah ketemu ya. Kemudian kita nanti bisa cek ya itu yang diakibatkan oleh berat sendiri gelagar termasuk staplernya itu masuk nggak, maksudnya lebih kecil daripada ini enggak ya, karena kalau misalkan lebih besar daripada ini berarti nanti ada beban yang belum kita hitung ya, makanya nanti kita cek di akhir perhitungan ya apakah ini sudah mewakili ya daripada berat sendiri gelagarnya seperti itu ya. Kemudian di sini ada beban hidup ya, atau mungkin kita tambahkan dulu di sini untuk beban merata akibat beban matinya kita tambahkan akibat beban mati tambahan sama akibat berat sendiri gelagar ya. Berarti di sini beban mati tambahnya 2.500 kg per meter, berat sendiri gelagarnya 350 kg per meter. Jadi beban mati totalnya ya untuk beban meratanya berarti 2.500 ditambah 350, ini 2850 ya kilogram per meter ya. Kemudian beban hidup ya ini 1,8 ya ton per meter ya, berarti kita jadikan kilogram kalikan 1000 ya, 1.800 kilogram meter seperti itu ya. Kemudian selain beban merata di sini ada beban terpusat ya, beban terpusat di sini ada beban mati dan beban hidup juga ya, tapi di sini untuk beban terpusat ini tidak ada yang diakibatkan oleh berat sendiri gelagar ya, berarti di sini beban terpusatnya hanya ada dua ya, beban mati luar ya atau tambahan ya, kemudian nanti ada beban hidup ya. Beban mati luarnya di sini 35 ton ya, berarti kita kalikan 1000 untuk merubah menjadi kilogram ya, 35.000 kilogram ya. Kemudian beban hidupnya 25 ton berarti 25.000 kilogram ya. Nah, kemudian dari beban kerja ini ya atau belum kita kalikan dengan faktor beban ya, kita sekarang coba rubah menjadi beban terfaktornya ya. Ya untuk beban terfaktor, beban merata ya berarti kita karena hanya ada dua beban ya, beban mati dan beban hidup, maka terfaktornya ini ya secara otomatis berasal dari kombinasi yang kedua ya. Kombinasi yang pertamanya kita tidak hitung karena diprediksi ini untuk kombinasi yang pertama itu kan 1,4 beban mati ya, ini akan nilainya saya kira sudah bisa ditebak jauh lebih kecil ya daripada kombinasi yang kedua ya. Ya ini kombinasi yang kedua ya, langsung aja kita hitung ya, karena ini akan menimbulkan beban terfaktor yang maksimum ya, 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup ya. 1,2 beban matinya adalah ini 2850 ya, tambah 1,6 beban hidupnya adalah 1800 ya, ini ketemu 6300 kg per meter. Nah, itu yang diakibatkan oleh beban merata. Sekarang yang diakibatkan oleh beban terpusat berarti masih kita gunakan kombinasi yang kedua ya. 1,2 beban mati berarti 1,2 kali 35.000 ya ditambah 1,6 beban hidup ya, 1,6 25.000 ya, berarti 82.000 kg ya untuk beban terpusatnya. Ya, langkah selanjutnya coba kita hitung sekarang gaya dalamnya ya. Gaya dalam yang kita butuhkan di sini kan ada dua ya. Yang pertama momen lentur, kemudian yang kedua adalah gaya lintang ya, shear-nya ya. Ya, untuk momen lenturnya ya di sini kalau akibat beban merata kita sudah tahu rumusnya 1/8 W ya dikalikan L kuadrat ya. W adalah beban terfaktornya, kemudian L adalah panjang bentang ya. Berarti 1/8 ya, beban terfaktornya adalah ini ya,
dikalikan 18 kuadrat. Ya, ini ketemu sekian ya. 255.150 kilogram meter satuannya ya. Kemudian kita bawa ke dalam Newton milimeter ya. Kilogram ke dalam Newton kita kalikan 1000 atau dikalikan 9,81 ya. Di sini saya gunakan dikalikan 10, maaf dikalikan 10 ya. Bukan dikalikan 1000. Kemudian meter ke dalam milimeter kita kalikan 1000 ya. Nah, ini ketemu ya, beban terfaktornya adalah momen terfaktornya ya dalam satuan Newton milimeter itu sekian ya. Kemudian gaya lintangnya ini masih diakibatkan oleh beban merata. Ini juga yang terjadi maksimal itu di tengah bentang ya. Maaf, di tumpuan ya. Jadi di sini untuk momen lenturnya ya. Kalau akibat beban merata itu maksimalnya di tengah bentang, tapi untuk gaya lintang itu maksimumnya adalah pada tumpuan. Besarnya gaya lintang berarti setengah, ya setengah WL, ya. W-nya adalah beban terfaktor, ya L-nya 18, berarti setengah, ya beban terfaktornya ini, ya 6300 ya dikalikan 18 ya, ini ketemu sekian ya 56700 kg. Kita bawa ke dalam Newton dikalikan 10 ya atau dikalikan 9,81. Nah, itu adalah gaya dalam ya, momen lentur dan gaya lintang yang diakibatkan oleh beban merata ya. Padahal kita tahu di sini ya bebannya itu kan selain beban merata ada beban terpusat juga ya. Jadi sekarang yang akibat beban terpusat, yang momennya, ya ini juga terjadi pada tengah bentang, ya maksimalnya, ya. Berarti di sini 1/4 PL, ya 1/4, ya P-nya adalah terfaktor ini, ya 8200, ya dikalikan 18, ya. Ketemu sekian kilogram meter dibawa ke dalam Newton milimeter, ya. Kilogram ke dalam Newton kita kalikan 10 di sini, ya. Kemudian meter ke dalam milimeter kita kalikan 1000 di sini. Oke, ya ini ketemu sekian ya. Ya ketemu 3690 ya 000 Newton milimeter. Ya. Kemudian gaya lintangnya ya ini juga sama ya, untuk gaya lintang maksimal itu juga terjadi pada tumpuan ya. Berapa nilainya? Berarti PU dibagi 2 atau setengah PU ya. PU-nya 82.000 ya. Kemudian ketemunya berarti sekian ya 97700 kg, kita bawa ke dalam Newton dikalikan 10 ya. Ya ini adalah ya maaf ini ya, ini tadi ya yang gaya lintang terfaktor ini setengah PU ya. Ya kemudian kita sekarang gaya dalam akibat beban merata dan akibat beban terpusat kita jumlahkan ya. Jadi sini totalnya untuk momen lentur itu berarti akibat beban merata ya, kemudian akibat beban terpusat berarti ini ya ditambah dengan ini ya. 255150 ya ini, kemudian ditambah dengan ini ya 369 ya, ini ketemu sekian ya kilogram meter ya, kita bawa ke dalam Newton milimeter berarti dikalikan 10 ya, kemudian kita kalikan 1000 ya, ini ketemu sekian ya. Momen terfaktornya maksimal ya, maksimal ya. Kemudian gaya lintangnya sama ya, akibat beban merata adalah ini ditambah dengan akibat beban terpusat ini ya. 56700 ditambah 4100 ya, berarti di sini ketemu 97700 kg ya. Kita bawa ke dalam Newton berarti kita kalikan 10 ya. Nah ini nanti ya yang akan kita perhitungkan ya untuk mendesain ya daripada si plat girder tersebut ya. Momen maksimalnya ini, kemudian gaya lintang maksimalnya ini ya terfaktor ya. Ya sekarang gaya dalam sudah ketemu ya, baik momen dan gaya lintang. Coba sekarang kita mulai mendimensi ya, tentukan dimensi daripada plat girdernya ya. Ya dalam menentukan dimensi ini kita tentukan dulu ada tinggi ya daripada plat girdernya ya. Kita tahu kemarin ya bahwa untuk tinggi daripada plat girder itu adalah
variabel dari bentang ya. Kemarin itu tingginya itu D ya, itu antara 1/10 sampai dengan 1/12 bentangan ya. Nah ini saya ambil, coba langkah pertama kita ambil 1/10 bentangan dulu ya. Jadi 1/10 dikalikan 18.000 ya. Nah, ini ketemu 1.800 mm ya. Ya ini yang kita gunakan coba pertama, tinggi plat girdernya adalah 1.800 ya. Nah tapi tadi di soal bahwa tinggi tinggi daripada plat girder itu dibatasi ya, dibatasi berapa tadi? Dibatasi sebesar ini ya, 165 cm ya, berarti 1650 mm. Lah ini kan berarti kan tidak memenuhi ya, ini dimensi yang atau tinggi balok yang baru kita hitung ya, karena kan dibatasi ya. Makanya sekarang ya kita rubah ya, kita jangan menggunakan 1/10 ya, coba kita gunakan 1/11 ya, karena tadi kan 1/10 sampai dengan 1/12 ya. Ya kalau digunakan tinggi balok 1/11 berarti 1/11 dikalikan 18.000 ya, lah ketemu 1636 ya. Kita gunakan coba 1650 lah ya, persis ya, persis adalah sesuai dengan tinggi yang diizinkan ya. Sebenarnya Anda mungkin bisa menggunakan 1640 boleh ya, atau mungkin menggunakan tinggi ini juga nggak masalah seperti itu. Yang penting masih di bawah ini ya, 1650 ya. Ya di sini saya gunakan ya tinggi baloknya itu 1650 ya, 1650 mm berarti 1,65 meter. Kemudian tebal plat sayap ini kita ambil saja langsung ya, kita gunakan plat sayapnya itu adalah 28 mm ya. Nah ini dalam menentukan tebal ini ya coba kita cek aja nanti ya, apakah nanti aman atau tidak. Kalau misalkan tidak aman, nanti ini tebal plat sayap ini kita naikkan lagi ya, seperti itu ya. Sementara ini saya gunakan 28 mm ya. Kemudian tinggi plat badan ya, tinggi plat badan itu berarti kan tinggi balok ya, tinggi balok kemudian dikurangi 2 kali tebal plat sayap ya. Tinggi baloknya adalah D ya, tebal plat sayapnya adalah TF tadi ya, berarti tinggi plat badan itu adalah 1650 dikurangi 2 kali 28 ya. Nah ini ketemu 1594 mm ya. Ini untuk tinggi daripada badannya atau webnya ya. Nah kemudian tebal plat badan ya, ini tebal plat badan, kalau tadi tebal plat sayap kita langsung menggunakan tebal tertentu ya, kita ambil angka tertentu, tapi di sini untuk penentuan tebal plat badan itu ada rumusnya ya, atau ada patokannya ya. Ini berdasarkan ini ya, kita tentukan dulu di sini nilai FY-nya daripada baja yang digunakan ya. FY-nya berarti 240 karena mutunya ST37 ya. Kemudian syarat plat girder itu bahwa kemarin rumusnya sudah saya sampaikan ya, tinggi plat badan ya dibagi dengan tebal badan itu harus lebih besar daripada lambda R ya, di mana lambda R nilainya adalah ini ya, 2550 dibagi akar FY ya. Akar FY itu berarti akar daripada 240. Nah ini ketemu lambda R-nya adalah 164,6 ya. Nah kita masukkan ke dalam sini ya, berarti di sini kita akan mau mencari tebal plat badan atau TW ya, berarti di sini TW ya sama dengan ya H dibagi lambda R ya, atau TW itu harus lebih kecil daripada H dibagi lambda R ya. H-nya sudah ketemu tadi ya, 1594, lambda R-nya sudah kita tentukan di sini adalah 164,6. Nah, di sini tebal plat badan itu ya, itu kurang lebih 9,7 ya, 9,7 mm ya. Saya gunakan di sini 10 ya, 10 mm ya. Ya sebenarnya kita bisa menggunakan 9 ya boleh, pokoknya di antara inilah ya, antara 9,7 ya, gunakan 8 jauh juga boleh. Saya gunakan di sini ya, tebal plat badan itu adalah 10 mm ya.
Ya, kemudian coba sekarang kita yang belum berarti di sini tebal dari maaf lebar daripada sayapnya ya, atau lebar plat sayap, karena tadi tebalnya sudah kita tentukan ya, plat sayap itu 28 mili, kemudian badan sudah ketemu, tingginya adalah sekian ya, kemudian tebalnya kita gunakan 10. Sekarang yang belum ada lebar plat sayap ya. Ya, di sini ada rumus perkiraan luas plat sayap ya. Jadi ini ada luas plat sayap itu sama dengan MU dibagi FY dikalikan H ya. H adalah tingginya tadi ya. Tingginya adalah 1594 ya. MU-nya adalah momen yang bekerja terfaktor ya. Tadi ketemunya adalah ini totalnya ya. 624 ya, dan seterusnya ya. Ya, ini ketemu ya, nilai perkiraan luas plat sayapnya adalah sekian ya. Sementara kita tahu bahwa plat sayap itu luasnya itu kan sama dengan BF ya, lebar dikalikan tebalnya ya. Nah, luasnya ya, berarti di sini ya lebarnya itu adalah luasnya dibagi dengan tebalnya ya. Luasnya adalah ini, tebalnya 28 ya, ini ketemu ya. Lebar plat sayap itu 582,7 ya milimeter ya. Ya, kita gunakan angka di atas ini ya, ini saya pilih 600 mm ya. Sebenarnya Anda bisa memilih 590 ya, atau 595 dan seterusnya ya. Yang penting kisarannya sekian ya. Nah, ini saya pilih angka 600 mm. Ya, coba kita sekarang perjelas ini dengan gambar ya, dimensi yang sudah kita temukan ya, yang sudah kita hitung. Lebarnya berarti adalah 600 lebar plannya ya, baik plan atas maupun plan bawah ya. Kemudian tingginya tadi 1650 ya milimeter, kemudian tebal flank ya atau tebal sayap ya 28 ya, baik sayap atas maupun sayap bawah ya. Kemudian tebal badan ya, tebal badan adalah 10 mm ya. Ini sudah ketemu ya, sementara ya dimensi daripada plat gidarnya ya. Tapi apakah ini aman ya? Aman terhadap apa? Terhadap momen lentur yang bekerja ya, kemudian juga aman terhadap gaya geser yang bekerja ya. Nah, untuk mengetahuinya coba kita cek saja ya. Yang pertama misalkan untuk kuat lenturnya ya. Untuk kuat lentur ya, kita cek apakah penampang tersebut kompak atau tidak ya. Ya, ini yang pertama berdasarkan plat sayap dulu ya, atau lokal bucklingnya dulu ya. Nah, ini ada rumus lambda G sama dengan lebar plat sayap dibagi dengan 2 kali tebal plat sayap ya. Lebarnya 600, tebalnya ada 28. Nah, ini ketemu lambda G-nya 10,71 ya. Kemudian kita hitung lambda P-nya ya. Lambda P rumusnya ini ya, 0,38 akar E dibagi FY ya. E adalah modulus elastisitas, berarti 2 kali 10 pangkat 5 ya. FC adalah tegangan lelehnya tadi, mutunya 200 ST37 ya. Berarti FC-nya 240 ya. Lah, ini lambda P-nya ketemu 10,97 ya. Ya, kita bandingkan lambda G ini dengan lambda P ya. Suatu penampang ya dikatakan kompak apabila lambda G ini lebih kecil daripada lambda P. Oh, ini ternyata ya sudah memenuhi syarat ya. 10,71 lebih kecil daripada 10,97 ya. Lambda G lebih kecil lambda P ya. Makanya di sini penampangnya ini adalah kompak ya, sehingga untuk penampang kompak ini maka nanti tegangan kritisnya itu sama dengan tegangan lelehnya ya. Berarti di sini FCR sama dengan FJ sama dengan 240 megapascal. Ya, ini adalah yang pertama untuk mengontrol kuat lenturnya, kita menentukan apakah penampang tersebut kompak atau tidak ya. Nah, coba sekarang kita tentukan tekuk torsi memanjangnya atau lateralnya ya. Ya, ini tadi bentang jembatan kita ada 18 meter ya. Kemudian di sini ada pengekang lateral ya. Pengekang lateral itu di sini adalah berupa gelagar melintang ya. Ya, pada gelagar melintang ini ya, ini sudah pasti di sini ada stiffenernya ya, atau ada pengaku vertikalnya seperti itu ya. Ya, di sini coba saya dulu ya, saya tentukan dulu di sini ya.
Untuk jarak gelagar melintangnya itu ya, di sini saya tentukan ini saya 18 dibagi 4 lah ya. Ini kan 18 dibagi 4 berarti 4.500 ya. Berarti di sini jarak antara gelagar melintangnya atau jarak pengekang lateralnya adalah 4.500 mm ya. Ya, coba ini kita teruskan di sini ya. Ini lebar plane atas itu, ini bagian yang tertekan, ini yang saya arsir ya. Ini ada sayap atau ada plane, kemudian ada sebagian daripada plat badan di sini ya. Ini adalah bagian yang tertekan ya. Karena ini kan dia momennya positif, berarti bagian yang tertekan itu adalah bagian atas ya, daripada si balok tersebut. Kemudian kalau bagian bawah itu kan berarti kan dia bagian yang tarik ya. Nah, di sini untuk untuk badannya ya, bagian yang tertekan itu ditentukan sepertiga tinggi plat badan ya. Sepertiga tinggi plat badan tertekan di sini ya. Ya, ini tebal plane-nya tadi 28, kemudian tinggi ya. Daripada gelagarnya tadi kan 1650 ya. Kemudian tebal plat badan 10 ya. Ya, luas plat badan tertekan, kemudian ditambah ini ya luas sepertiga luas plat sayap tertekan ya, ditambah luas sepertiga plat badan tertekan, itu nanti adalah luas bagian yang tertekan ya, atau A aksen di sini ya. Jadi di sini A aksen ya adalah luas bagian yang tertekan, yaitu sayap ini, luas sayap ini ditambah ini ya, luas sepertiga plat badan tertekan ya. Ya, sekarang tinggi plat badan tertekan itu berapa ya? Coba kita tentukan dulu setengah H-nya ya. Setengah H itu berarti ini kan tinggi plat badan yang tertekan ya. Karena kan setengah H ke bawahnya itu bagian tarik seperti itu ya, garis netralnya di tengah ya. H-nya tadi 1594 ya. Berarti setengahnya ketemu 797 mm ya. Kemudian sepertiganya ya, berarti di sepertiganya adalah sepertiga dikalikan 797 ya. Ini jadi sepertiga tinggi plat badan tertekan ketemu sekian ya, 265,7 mm ya. Nah, sehingga di sini ya luas bagian yang tertekan itu atau A aksen itu ya, berarti ini adalah dari plat sayap ya, 600 dikalikan 28 ya, ditambah ini ya tebal daripada badan ya, dikalikan dengan ini ya, sepertiga 3 tinggi plat badan tertekan ya, dari 265,7 dikalikan 10 ya. Nah, ini ketemu A aksen adalah 19457 mm persegi ya. Kemudian sekarang kita ya dari A aksen ini kita cari momen inersia Y-nya ya, momen inersia sumbu Y-nya ya. Berarti di sini momen inersia sumbu Y-nya yang ini berarti berasal dari plat sayap ya. Kemudian yang ini berasal dari plat badan ya. Saya perjelas di sini ya, yang ini dari plat sayap ya, ini dari plat sayapnya. Kemudian yang satunya ya, yang ini dari plat badan ya. Ini dari plat badan ini. Dari plat badan ya. Ya, dari plat saya berarti ingat momen inersia 1/12 ya, lebar tinggi ya, maaf 1/12 ya, kemudian tinggi kali lebar pangkat 3 ya, berarti 1/12 ya, tingginya 28, lebarnya 600 pangkat 3 ya, ditambah 1/12 ya, lebarnya tingginya 265,7 ya, kemudian lebarnya 10 ya, 10 kan ini tebelnya ya, pangkat 3 ya, ketemu di sini momen inersia sumbu Y-nya adalah sekian ya. Ya, kemudian sekarang tentukan jari-jari girasinya ya. Kita tahu rumus jari-jari girasi itu adalah akar IY atau akar I dibagi dengan A ya. I-nya yang mana? Yang IY ini yang sudah kita hitung ya. Berarti di sini jari-jari girasinya akar IJ dibagi dengan A aksen ya, luasannya ya. Berarti akar ini ya dibagi dengan ini ya. Ini ketemu 160,9 mm ya. Kemudian lambda G-nya kita hitung di sini ya, lambda G-nya itu sama dengan L ya. L adalah ini ya, jarak daripada gelagar melintangnya ya, dibagi dengan jari-jari girasi. Ya, berarti ini jarak gelagar melintang ya, jari-jari girasinya ini ya.
ketemu 27,96 ya. Kita hitung lambda P, ya lambda P-nya ini rumusnya ini 1,76 akar E dibagi FJ ya. E-nya sekian, FJ-nya sekian, ya ketemu sekian ya. Nah di sini berarti lambda G ya 27,96 lebih kecil daripada lambda P 50,81 ya. Dan di sini nanti untuk lambda G lebih kecil lambda P, maka tekanan kritisnya ya kita gunakan tekanan relehnya yaitu 240 ya. Ya, coba sekarang kita hitung ya momen inersia daripada penampang secara keseluruhan ya. Seperti biasa ini kita kita bagi menjadi beberapa elemen. Elemen 1 sayap atas, elemen 2 badan, kemudian elemen 3 ada sayap bawah ya. Nah, di sini ada nilai A1 itu adalah jarak titik berat elemen 1 ya terhadap titik berat secara keseluruhan ya dalam arah horizontal ya. Ya sebelumnya kita tentukan dulu di sini titik beratnya kan di sini ya, karena ini penampang simetris terhadap kedua sumbu ya. Berarti titik beratnya adalah di sini ya untuk sumbu atau arah sumbu horizontalnya, kemudian arah sumbu vertikalnya di sini. Ini titik beratnya kurang lebih di sini ya. Kemudian A2 jarak titik berat elemen 2 terhadap titik berat secara keseluruhan berarti 0 ya. Kemudian A3 juga 0. Kemudian D ya. D1 jarak vertikal ya titik berat elemen 1 terhadap elemen secara keseluruhan di sini. Berarti di sini dari sini ke sini ya. Berarti di sini D1 itu kan berarti kan H dibagi 2 ya. H dibagi 2 dikurangi 28/2 ya atau setengah kali 28 ya. Berarti di sini ketemu 8/11 ya. Jadi ini setengah H ditambah setengah kali 28 ya. D3 ya. Kalau D2 0 ya, karena D2 itu jarak titik berat elemen 2 terhadap titik berat secara keseluruhan kan berimpit ya. Kemudian D3 berarti di sini sama dengan D1 karena di bawah sumbu X berarti nanti nilainya adalah negatif ini sebenarnya ya. Ini adalah negatif ya. Ya, sama seperti biasa, ini kita gunakan untuk menghitung momen inersianya, kita menggunakan tabel ini. Ya. Nah, ini ketemu nilai IX-nya itu sekian. Ya, saya tidak akan mengulang lagi ini karena kemarin di contoh soal yang pertama sudah saya sampaikan. Ya. Ini adalah momen inersia sumbu X-nya, ya, satuannya milimeter pangkat 4, kemudian momen inersia sumbu Y-nya adalah ini. Ya. Kemudian kita habis mencari momen inersia, kita cari modulus penampangnya. Ya, kita tahu rumus modulus penampang balok itu adalah I dibagi dengan setengah daripada tinggi. Ya, nah ini modulus penampang yang kita cari adalah yang modulus penampang SX. Ya, berarti SX itu sama dengan IX dibagi dengan D/2. Ya. IX-nya adalah ini, ya D adalah tinggi penampang 1650 bagi 2. Ketemu di sini modulus penampang, sumbu X-nya adalah sekian. Ya, kemudian kita hitung koefisien balok berdinding penuh, nilai KG, ya nilai KG itu rumusnya ini, ya. Nah ini ketemu nilai KG itu adalah sekian, ya 1,003. Ya. Ini juga saya hanya mengulang kemarin kalau di contoh soal 1 sudah saya sampaikan seperti itu, ya. Ini kemudian ya dari sini nilai KG ini kita hitung momen nominal baloknya ya atau kekuatan baloknya itu berapa ya. Kekuatan nominal balok itu kan sama dengan KG dikalikan modulus penampang dikalikan tegangan kritis ya. KG-nya adalah ini ya. Modulus penampangnya adalah ini ya. Nah, kemudian tegangan kritisnya tadi sama FJ ya 240 ya. Nah, ini ketemu momen nominal balok sekian. Ya, kemudian kita reduksi dengan faktor kekuatan sebesar 0,9 ya. Itu ketemu nanti momen rencananya ya. Jadi momen rencana itu adalah momen nominal balok setelah kita kalikan dengan faktor reduksi sebesar 0,9. Ya, ini ketemu sekian. Nah, ini kita bandingkan dengan momen terfaktor yang bekerja. Ya, di mana syarat aman itu ya momen terfaktor yang bekerja itu atau MU itu harus lebih kecil daripada momen rencananya atau momen desainnya ya. Tadi momen terfaktor yang bekerja adalah ini ya. Kemudian momen rencananya adalah ini. Oh ternyata dia ya ini lebih kecil daripada ini berarti dia aman. Ya berarti penampang tersebut ya
yang sudah kita tentukan itu bisa kita gunakan ya. Lah ketika ini tidak aman ya kita rubah lagi ya ukuran penampangnya ya, terutama lebar atau tebelnya ya, karena kalau tinggi itu kan sudah dibatasi ya. Jadi tinggi itu nggak usah kita rubah sebesar 1650, tapi lebar daripada tebel flank ya, kemudian tebel web, kemudian lebar web itu kita rubah lagi ya, sehingga dipenuhi syarat ini ya, MU lebih kecil daripada momen desainnya, momen rencananya ya. Lah ini adalah kontrol untuk tegangan lenturnya ya. Coba atau kuat lenturnya. Sekarang kita untuk gesernya ya, kita kontrol lagi ya. Dari sini ya, untuk stiffenernya, ini kan stiffener itu kan ada dua jenis ya. Stiffener itu yang posisinya tepat pada gelagar-gelagar melintang, kemudian stiffener yang di antara gelagar melintang ya, yang dinamakan dengan stiffener antara di sini ya. Nah, stiffener antara ini kita berikan satu aja dulu ya, kita coba dulu ya, apakah dengan satu ini aman atau tidak nanti terhadap kuat gesernya ya. Berarti di sini jarak staplernya itu adalah 450 dibagi 2 ya, berarti di sini jarak stapler itu A ya, 2250 seperti itu ya. Jadi kita coba stapler dengan jarak A 2250 mm ya. Kita hitung H per TW-nya ya, tinggi dibagi tebal web ya, bukan 2044 ini, tapi ini H-nya adalah 1954, maaf ya. Tadi mana ya, untuk H-nya itu ya, H-nya itu 1954 lah ini ya, maaf 1594 itu ya, 1594 ya, ini 1594 ya, ya 1594 di sini ya, 1594 ya, dibagi TW-nya adalah 10 ya, 10 ya. Nah, ini sebelum saya ini, tapi ini hasilnya sudah betul ya, hasilnya sudah betul ya. Ya ini untuk H per TW-nya berarti 1594 dibagi 10, ini udah betul hasilnya ya. Coba kita cek ya. Ya ini ya 1594 dibagi 10 ya. Nah, ini ketemu 159,4 ya. Kemudian kita hitung KN-nya ya, ini rumusnya ya. Rumusnya adalah ini ya, ini sudah betul ya. Kemudian kita hitung ini ya, 1,1 akar KN dikalikan E dibagi FJ, kita ketemu ini ya. Kemudian kita hitung ini ya, ketemu sekian ya. Ternyata di sini ya, nilai 1,37 akar KN dikalikan E dibagi FJ itu lebih kecil daripada ini ya. Jadi ini lebih kecil daripada ini ya. Nah, maka nanti ya tegang kuat geser nominalnya ini rumusnya ya, VN ya, ketemu ini ya. Kemudian VN juga bisa dihitung dengan rumus ini ya, di mana nilai CV-nya adalah ini ya. Di sini kita punya dua VN sekarang ya, VN yang ini sama VN yang ini, kita pilih yang paling kecil adalah ini ya. Nah, kemudian ini ada kuat geser nominal balok ya, yang terkecil dari antara PN1 dan PN yang kedua ya. Jadi kita pilih yang paling kecil ya. Kemudian kita reduksi dengan faktor reduksi kekuatan sebesar 0,9 ya, ketemu sekian. Nah, ini kita bandingkan dengan VU ya. VU itu adalah gaya geser terfaktor yang bekerja ya. Ini tadi setelah kita hitung yang terfaktornya itu adalah 977.000, ternyata lebih besar daripada ini ya. Lah berarti kalau ini lebih besar daripada ini berarti nanti dia tidak aman seperti itu ya. Lah ini sekarang nanti timbul pertanyaan, apa yang harus dilakukan ya ketika ini tidak aman ya untuk kuat gesernya seperti itu ya. Coba nanti Anda pikirkan ya, apa yang harus dirubah ketika kuat gesernya itu tidak memenuhi syarat atau tidak aman ya. Sementara tadi kuat lenturnya ya sudah memenuhi syarat seperti itu ya. Ya, saya kira ya untuk video kali ini cukupkan sekian dari saya sampai pada pengontrolan atau pengecekan kuat gesernya ya. Namun di sini belum ditemukan apakah ini aman atau tidak ya. Tapi sudah ketemu di sini adalah tidak aman ya. Ya nanti kita lanjutkan ya, bagaimana solusinya ya supaya nilai VU ini lebih kecil daripada nilai kuat geser rencananya ya.
Ya, saya kira untuk video kali ini cukup di sini. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan pada video yang akan datang.